Eh, Kamu bisa lihat di kuliah keempat kalau tulisannya di situ, kalau halamannya halaman 130 gitu ya. Di situ ada tulisan malpraktek dilihat dari aspek konsep terjadinya. Ya. Maka malpraktek kalau dilihat dari konsep terjadinya, kira-kira malpraktek itu yang merasa malpraktek pasiennya ya, atau dokternya malpraktek gitu, dia merasa dirinya sendiri malpraktek. Enggak, biasanya pasien menganggap dokternya malpraktek. Ujung-ujungnya malpraktek itu menyenangkan pasien atau tidak? Apakah latar belakang kejadian malpraktek diawali dengan adanya pasien yang tidak puas. Nah, itu kita istilahkan dengan KTD, kejadian tidak diinginkan, gitu ya. Jadi kejadian yang tidak diinginkan tentu yang tidak diinginkan oleh pasien dan dokter. Tentu hal itu sesuatu yang dianggap tidak pas atau tidak tepat. Khususnya menurut ya konsepnya pasien. Sehingga di situ definisinya KTD adalah semua hal yang pasien merasa tidak memuaskan karena hal itu tidak diinginkan. Oke, konsepnya begitu. Nah, dari KTD ini, ya kejadian tidak diinginkan yang dialami oleh pasien dalam peristiwa hubungan dengan pasien, kamu nanti kan berhubungan dengan pasien. Terus muncul KTD. KTD dialami oleh pasien. KTD yang dialami oleh pasien itu mesti kesalahanmu kah? Pasti itu kesalahanmu kah? Tidak. Jadi ada KTD yang tidak salahnya terapis atau salahnya tenaga kesehatan. Tapi juga bisa ada KTD yang di situ merupakan kesalahan tenaga kesehatan. Ya, sehingga KTD bisa ada dua, no error sama error. Mudahnya begitu. Nah, KTD sendiri nama lainnya adalah adverse event. Event itu peristiwa ya, event apa gitu ya. Nah, ini peristiwa yang tidak diinginkan. Oke, tentu peristiwa yang tidak diinginkan itu umpamanya apa yang bersifat fisikal. Ya, orang habis diterapi, pasien habis diterapi, kira-kira habis diterapi katakanlah proses terapinya harus ketemu kamu anggap aja 10 kali. Setelah diterapi kira-kira 7 kali sudah ada perbaikan belum? Harapannya tentu sudah. Ternyata setelah 7 kali bukan tambah baik, tambah buruk gitu ya. Kira-kira bisa terjadi ya seperti itu? Nah, itu tentu pasien tidak puas. Kepuasan yang diinisiasi oleh peristiwa yang memang dirasakan sakitnya tidak ada perubahan ke arah perbaikan. Begitu. Itu sesuatu yang nampak berhubungan dengan sakitnya itu di terapi tapi tidak ada perubahan. Tapi juga bisa ya peristiwa ketidakpuasan ini ya KTD itu muncul bukan hal-hal yang sifatnya langsung fisikal seperti itu. Hal-hal yang sifatnya murni psikologis. Jadi terkait dengan perilaku. Begitu. Mungkin setelah diterapi 7 kali tetap membaik secara fisiknya. Tapi wahnya loh keluarga pasien ini terapisnya bentak-bentak. Wah, kejam, tegas sekali gitu, disiplin bahasanya gitu ya. Mbok yo lunak sedikit. Nah, akhirnya dia protes, misalnya gitu ya. Protesnya mungkin juga ke kamu, bisa ke pimpinan kamu itu terapisnya galak. Itu konsep psikologis juga. Nah, itu juga bisa merupakan KTD. Gitu ya. Intinya apapun bentuk KTD itu dilatar belakangi oleh dua peristiwa yang itu tidak salah dan yang kedua salah. Nah, kemudian kita lanjutkan di bawahnya di halaman selanjutnya itu halaman 134. KTD yang tidak salah ya ada 3. Ya, di situ disebutkan ya KTD tidak salah itu tentu karena tidak salah tidak akan mengarah kepada peristiwa yang disebut nanti malpraktek. Lah wong tidak salah kok dikatakan malpraktek, tentu tidak begitu ya. Nah, KTD tidak salahnya ada 3. Yang pertama yang disebut dengan RTLB, risiko tak laik bayang. Risiko tak laik bayang. Nama lainnya unforeseeable risk atau unpredictable risk. Oke. Yang kedua, KTD-nya yang tidak salah disebut RTT,
risiko berikut tindakan. Jadi ikut yang disebut dengan acceptable risk. Nah, yang ketiga disebut komplikasi. Oke, begitu ya. Nah, saya terangkan yang pertama dulu. Kejadian tidak diinginkan KTD ya, no error. Yang pertama yaitu RTLB, risiko tak layak bayang. Ini contoh saya saja ya, nanti di aplikasinya di tempat praktekmu seperti apa tentu kamu yang lebih banyak tahu. Datang seorang pasien, anak-anak dibawa ibunya, karena anak-anak dibawa ibunya dengan keluhan panas, batuk, pilek, begitu. Dia datang ke dokter, kemudian pasien diperiksa dokter, ibunya diwawancarai, ya, kemudian ditanya-tanya dan seterusnya, kemudian diperiksa juga dan seterusnya. Kemudian di salah satu wawancara itu atau anamnesis itu dokternya tanya, ibu putranya ada alergi enggak kalau minum kemudian gatelan gitu? Oh enggak dok, enggak ada itu. Sudah pernah periksa belum putranya? Sudah sering dok, sakit entah apa itu, tapi diminum obat enggak apa-apa dari dokter. Gitu. Artinya tidak ada riwayat alergi obat, betul? Nah kemudian dokternya memberi obat. Oke bu, kalau gitu saya kasih obat ini ya, nanti diminum sirup saja bu, biar lebih mudah. Akhirnya didiagnosis, diberi obat. Kemudian pasien diberi obat sama dokter itu, resep gitu ya. Kemudian dibelikan oleh ibunya, kemudian diminumkan. Karena sore prakteknya, kemudian diminumkan malam harinya, besok paginya itu muncul gatel-gatel, biduran gitu. Ibunya kan merasa, wah ini apa obatnya yang alergi ya? Apa dokternya salah ngasih obat? Kemudian telepon sama dokternya. Dokter, ini kok pasien saya alergi atau dokter obatnya keliru ya? Loh, kalau alergi ibu kemarin bilang katanya putranya nggak ada alergi obat. Iya dok, gitu ya. Nah, coba kalau ibu daripada ibu ragu-ragu, nanti datang lagi ke sini saja, obatnya saya ganti, ya. Oke, selesai peristiwanya. Kira-kira gatelan itu salahnya dokter atau bukan? Tidak bisa disalahkan karena dokternya sudah melakukan anamnesis, begitu. Ada riwayat alergi atau tidak? Dijawab sudah tidak ada. Nah, yang seperti ini tentu KTD yang dialami oleh pasien, walaupun itu mungkin benar-benar alergi, tapi kan sudah dianamnesis. Dan orang tua pasien benar-benar menyampaikan tidak ada riwayat alergi, kan begitu ya. Nah, seperti ini alerginya kira-kira sebelumnya bisa diketahui enggak kalau akan alergi obat yang diberikan dokter itu? Makanya tidak bisa diketahui, karena tidak diketahui disebut unpredictable. Atau risiko itu tak layak bayang. Dibayangkan bisa atau ini tak layak bayang, tidak layak untuk bisa dibayangkan. Atau unforeseeable risk. Melihat, seeable artinya bisa dilihat, ini tidak bisa dilihat, unforeseeable risk. Nah peristiwa ini tentu KTD tidak salah. Dan tentu apa yang dialami oleh pasien tidak bisa dituntutkan ke dokter. Andai kan menuntut ya silakan menuntut, tapi nanti pasti pasiennya kalah karena dokternya tidak salah. Bahkan bisa berisiko pada saat dokter tidak salah dituntut, dokternya bisa menuntut balik. Karena apa? Kalau dokter sudah dituntut pasien itu kan mesti akan tercemar ya namanya. Ya, dia bisa dituntut dengan mencemarkan nama baik. Kalau sekedar dicemarkan kemudian pasiennya nggak turun malah tambah banyak nggak masalah, tapi dicemarkan kemudian namanya jadi buruk kemudian pasiennya jadi sedikit karena orang nggak percaya kan bisa lebih lewat medsos gitu. Nah itu yang terjadi di peristiwa KTD yang RTLB. Oke, ini RTLB. Ada yang mau ditanyakan?